Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensialisme dalam filsafat Muhammad Iqbal, ya, sebagaimana kita ketahui, Iqbal ini adalah seorang tokoh dari Asia Selatan, ya, dari India, dan dia juga sebagai salah seorang arsitek, ya, dari berdirinya negara Pakistan, ya, yang memisahkan diri dari India. Dan walaupun dia tidak menikmati itu. Kenapa begitu? Karena Iqbal meninggal sebelum kemerdekaan Pakistan dicetuskan. Nah, tetapi dia mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap mandirinya Pakistan sebagai sebuah negara, karena memang perlakuan umat Hindu di India pada masa lalu, bahkan masa sekarang pun masih tetap terjadi, ya, sehingga diskriminasi terhadap umat Islam, ya, dari masyarakat Hindu yang sebagian besar merupakan agama yang dianut oleh bangsa India saat itu, menjadikan sebagian besar umat Islam yang ada tidak merasa nyaman dan ingin mendirikan sebagai sebuah negara. Lalu cita-cita itu diwujudkan coba oleh Iqbal dan temannya Ali Jinnah, ya, dan benar-benar terwujud, ya, berdirilah negara Pakistan. Kita tahu bahwa Muslim India itu tidak sedikit, ya, dengan 1 miliar lebih penduduk India itu, berapa persennya itu adalah pemeluk Muslim. Dengan Iqbal itu dikenal di dalam dunia filsafat sebagai seorang yang mengkaji filsafat eksistensialisme, ya. Bahkan Iqbal juga disebut sebagai seorang eksistensialis, ya, di mana pemikiran-pemikiran dia itu memang banyak yang mengatakan bercorak eksistensialis. Nah, lalu bagaimana kita melihatnya, ya? Tentu kita ingin tahu dulu, ya, apa sih, ya, filsafat eksistensialisme itu, gitu, ya, dan sejauh mana bisa mempengaruhi banyak pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf Muslim, termasuk diantaranya adalah Iqbal. Istilah eksistensialisme, ya, itu sebenarnya berasal dari kata Latin, ya, existere, ya, yakni ex yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat, ya, berdiri. Nah, sehingga eksistensi berarti apa yang ada, apa saja yang dialami. Nah, apa yang memiliki kualitas. Nah, secara singkatnya, eksistensi menekankan akan keberadaan. Ya, jadi bicara tentang ada, keberadaan, sesuatu yang eksis, ya. Nah, itu sering dikaitkan dengan filsafat eksistensialisme. Sehingga eksistensi berarti juga sebagai diri sendiri, ya, di mana menurut Heidegger manusia sadar dengan tempat atau keberadaannya. Nah, ini yang banyak juga dipakai oleh aliran eksistensialisme, di mana manusia yang eksis itu adalah manusia yang sadar akan keberadaannya, ya, di mana dia memiliki tempat untuk berada. Sehingga kalau kita bicara tempat untuk berada ini, ya, untuk manusia tentunya, ya. Karena kalau kita bicara tentang konsep Tuhan dalam agama kita Islam misalnya, kita akan berbicara bahwa Tuhan itu tidak sama dengan kita. Kalau kita berada itu pasti ada tempatnya, kalau Tuhan tentu tidak, ya. Kenapa? Ya, karena Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Keberadaan Tuhan itu tidak memerlukan tempat dalam keyakinan kita umat Islam. Tapi kalau dalam cara berpikir eksistensialisme, ya, itu manusia itu ada, ya, tentu dia berada, dan berada itu menunjukkan tempat. Tempat yang menunjukkan ia berada itu sesungguhnya menunjukkan bahwa manusia itu memang ada
adanya itu di mana? Ya di tempat ia berada. Lalu bagaimana ia berada di tempat yang ada? Nah, inilah yang mengkaji eksistensialisme. Ya, manusia itu memiliki keberadaan. Ya, manusia itu beradanya di mana? Tentu menggunakan tempat. Nah, bagaimana manusia itu berada di tempatnya? Inilah sesungguhnya juga yang dimaksud keberadaan manusia di alam ini. Ya, tempat kita itu kan alam. Ya, bumi ini kan alam kita, ini kan tempat kita berada. Nah, bagaimana manusia itu eksis di alam ini? Gitu. Ya. Nah, jadi kalau secara pengertian sederhana, ya seperti itulah pengertian dari eksistensialisme. Lalu tokoh-tokohnya ada beberapa ya. Ada Soren Evi Kierkegaard ya, 1813-1855. Dia adalah seorang tokoh agama Katolik ya, semacam Romo ya, Indonesia, pastor, dan berasal dari Denmark ya. Yang klub sepak bolanya bernama Tim Dinamit ya, mudah meledak ya, susah ditahan katanya begitu. Kemudian ada Jean-Paul Sartre ya. Jean-Paul Sartre ini 1905-1980 ya, yang terlahir di Prancis 21 Juni 1905 ya. Ini tokoh terkemukanya ini ya. Kalau ya orang mengenal eksistensialisme biasanya lebih mengingat Sartre biasanya ya. Kemudian yang ketiga ada Albert Camus ya. Ya, ini beberapa tokoh ya dari eksistensialisme. Eksistensialisme ini sebenarnya ya filsafatnya itu dibangun ya dari dasar eksistensi ya, bahwa eksistensi manusia ya, apakah itu terdapat dalam seni atau filsafat atau psikologi ya, ini dalam teori keilmuan seharusnya dipahami bukan sebagai kumpulan substansi, mekanisme atau pola-pola statis, melainkan sebagai gerak atau menjadi sebagai sesuatu mengada. Nah, ini mulai kita mendalami eksistensi. Jadi kalau kita bicara tentang eksistensi manusia ya, jadi tidak hanya dipahami sebagai sebuah esensi, tidak hanya dipahami sebagai mekanisme, pola ya, pola yang statis, yang diam ya, tidak bergerak, maksudnya itu ya monoton ya, bisa dikatakan begitu, tetapi sebagai suatu yang dinamis ya, sesuatu yang selalu bergerak. Sesuatu yang bergerak itu kan dinamis ya, selalu mengalami perubahan dan peningkatan. Karena itulah esensinya manusia. Manusia itu kan makhluk yang dinamis, makhluk yang selalu melakukan perubahan dalam hidupnya, makhluk yang ingin selalu lebih baik ya, hari ini dari hari kemarin. Mengada dalam eksistensialisme itu adalah sadar akan kenyataan yang dihadapi dan bagaimana langkah untuk menghadapinya. Jadi mengada menunjuk pada situasi individual manusia yang dinamis, dan menghadapi situasi yang dihadapi menunjukkan pada tindakan subjek yang sadar akan kehendak bebasnya. Maka pembahasan eksistensialisme tak akan jauh pada individualitas dan kebebasan manusia di dunia ini. Jadi kalau kita bicara tentang eksistensialisme ya, kita mengada itu ya, kita yang sadar dalam kenyataan yang kita hadapi ya. Bagaimana kita menghadapi, mengada menunjuk pada situasi kita di dunia ini, sehingga kita dapat memahami bahwa sebagai subjek ya, kita sadar akan kebebasan kita. Jadi misalnya begini, kita sebagai manusia hidup di dunia ini, sadar nggak kita akan kelebihan-kelebihan kita? Harus kita sadari itu. Apa itu kelebihan kita sebagai manusia? Kita diberi akal oleh Tuhan.
Akal inilah yang memberikan kita memikirkan sesuatu, membuat sesuatu. Akal inilah yang mengontrol kita. Karena keberadaan atau eksistensi manusia itu pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab akan dirinya, bahwa dia sadar akan kebebasan yang dimilikinya. Sadar dalam kebebasan yang dimilikinya, bahwa kita sadar sebagai manusia akan apa yang kita lakukan. Sesungguhnya kesadaran kita untuk memikirkan sesuatu karena kita sadar bahwa kebebasan yang kita miliki untuk melakukan sesuatu itu sesungguhnya adalah kebebasan kita sebagai manusia. Ya. Jadi kalau misalnya Anda memahami orang filsafat itu terlalu bebas berpikirnya, ya karena begitulah corak berpikirnya orang filsafat. Apalagi kalau memahami konsep filsafat eksistensialisme. Ya. Makanya Sartre mengatakan agama itu menghalangi manusia untuk bebas, sehingga agama itu tidak perlu, gitu kata Sartre kan. Ya, karena manusia itu kan ingin bebas, tetapi agama kan membatasi ruang gerak kita sehingga kita tidak bebas. Nggak boleh begini dosa, nggak boleh begitu dosa, harus begini biar pahala, harus begini biar masuk surga. Ya itu kan akhirnya membatasi manusia. Lalu kalau menurut tokohnya Sartre itu ya agama itu tidak perlu. Kenapa? Karena agama manusia dengan yang dianutnya itu menjadi dia tidak bebas, terbatas dia dengan apa yang dia lakukan. Baik. Sekarang Iqbal ya. Iqbal itu orang menganggap ya tentang konsep egonya itu, atau dia menyebut dengan khudi ya, mengandung filsafat eksistensialisme. Sebagian banyak mengatakan demikian ya, meskipun sebenarnya Iqbal tidak pernah mengatakan demikian, apalagi mengaku diri sebagai eksistensialisme. Jadi memang pengkaji eksistensialisme yang mengatakan bahwa beliau itu adalah eksistensialis. Ya, padahal Iqbal sendiri tidak pernah mengatakan dirinya sebagai penganut filsafat eksistensialisme atau sebagai seorang eksistensialis. Mungkin hal ini disebabkan oleh pemikiran-pemikiran Iqbal dengan konsep khudinya ini ada kecocokan atau ada kemiripan. Padahal kalau kita bicara kemiripan dan kecocokan belum berarti sama ya. Banyak sesuatu itu serupa tapi kan tidak sama. Ya, tapi kita membahas ini bukan berarti membeda-bedakan, tidak. Kita cuma melihat bagaimana sih konsep Iqbal sampai dikatakan dia sebagai seorang eksistensialisme dalam Islam. Sehingga berdasarkan penjelasan ini kita sudah bisa meraba-raba elemen-elemen eksistensialisme dalam gagasan egonya Iqbal. Bagaimana Iqbal memahami manusia sebagai ego yang dinamis dan berkehendak bebas, unik dalam kesendiriannya dan keterlibatan manusia melalui tindakan kreatif di dunia ini, memiliki kemiripan dengan gagasan-gagasan eksistensialisme. Nah, jadi pengkaji eksistensialisme mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Iqbal ini adalah dalam rangka pemikiran-pemikiran dia ya, memiliki kemiripan, di mana teori khudi dia itu ya, atau ego yang dipahami dalam teori Iqbal ini sangat dinamis ya. Kalau orang eksistensialisme sebagaimana saya jelaskan tadi itu kan berpikir itu dinamis. Manusia itu bebas ya, punya free will, kebebasan berkehendak ya. Dan dalam kesendiriannya ya, kalau tadi dijelaskan sangat individualis ya, dengan kebebasan akal yang manusia miliki, dan ada tindakan kreatif manusia ya untuk mengendalikan dunia. Maka tidak berlebihan ya kalau dikatakan Muhammad Iqbal dikategorikan sebagai filsuf eksistensialis. Meskipun demikian, konsep ego Iqbal adalah sejenis filsafat eksistensialisme teistik. Dalam perkembangan filsafat eksistensialisme setidaknya ada dua jenis aliran ditemukan. Yang pertama itu ateistik dan teistik. Mana Iqbal dengan konsep egonya dikatakan masuk kategori eksistensialisme teistik, karena ada dua ya dalam perkembangan filsafat eksistensialisme ya, dua jenis aliran yang sangat berpengaruh. Eksistensialisme ateistik yaitu terdapat misalnya pada Jean-Paul Sartre ya, jelas-jelas karena dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia agama aja dia nggak percaya kok. Ya, agama bagi dia itu hanya menghambat manusia untuk berkreasi. Ya, tapi kalau Iqbal kan tidak. Iqbal itu eksistensialismenya adalah eksistensialisme teistik ya, yang sesuai dengan jalur agama, keyakinan. Agama bukan penghalang bagi dia untuk berkreasi, tetapi agama itu justru penguat dia dalam mencari Tuhannya,
dalam mencari kebenaran, ya, dalam berkreasi di dunia ini, dalam menjelaskan dalil-dalil rasional untuk memahami sesuatu tentang diri, tentang manusia, tentang alam, dan termasuk tentang Tuhan. Sehingga eksistensialisme teistik ini, ya, karena masih bersifat teologis, ya, masih memberi ruang pada Tuhan dalam hubungannya dengan manusia. Sementara eksistensialisme ateistik, ya, mengabaikan konsep Tuhan. Nah, gimana mereka percaya pada Tuhan? Mereka agama saja mereka abaikan, ya. Sehingga karena mereka mengabaikan konsep tentang Tuhan, termasuk tentu hubungannya dengan manusia. Jadi manusia itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tuhan. Tidak perlu, karena ambisi menjadikan manusia sebagai pusat dan menjunjung tinggi otonomi manusia, maka Tuhan harus ditampilkan dalam eksistensialisme teistik. Tapi sebaliknya, dalam eksistensialisme ateistik, Tuhan tidak perlu ditampilkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu sendiri sesungguhnya tidak diperlukan. Karena kalau Tuhan ada, itu hanya akan membatasi kita dalam kebebasan kita sebagai manusia. Sementara Tuhan memberikan kita agama. Agama itu kan ikatan yang menyuruh kita begini, melarang kita begitu. Kenapa begitu? Ya karena agama itu kan berisi rule of the game, kan? Berisi aturan-aturan. Ya, kita disuruh beribadah, kita disuruh berbuat baik, kita disuruh meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang tercela, akan diberi dosa, gitu. Kalian berdosa karena melakukan itu. Kan itu hampir semua agama kan begitu, kan? Mengajarkan nilai-nilai kebaikan, dan ada reward and punishment dalam agama itu kan begitu. Dalam eksistensialisme, dunia dipandang sebagai realitas konkret yang hidup dan dialami oleh manusia. Nah, pandangan demikian bisa kita temukan dalam gagasan-gagasan Iqbal. Alam semesta dalam pandangan Iqbal sebagai organisme hidup yang sangat dinamis, yang bergerak menuju proses, menjadikan terus-menerus, dan manusia terlibat dalam proses penciptaan sebagai wakil Tuhan di bumi. Keterlibatan manusia dalam dunia yang konkret, ya, hidup dan dinamis ini tentunya mengingatkan kita dengan istilah yang cukup penting dalam eksistensialisme manusia, ya, ada dalam dunia. Ya, manusia ada dalam dunia dan manusia bagian dari dunia, ya. Dan alam semesta ini sebagai sebuah organisasi hidup, manusia berkreasi di dalamnya. Dalam pengertian Iqbal kan seperti ini. Tuhan memang menciptakan benda-benda atau makhluk-makhluk, tetapi manusia berperan. Contoh sederhana, ya, dalam pemikiran eksistensialisme Iqbal. Manusia, ya, pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu kan Nabi Adam, ya, lalu tercipta di Hawa. Jadi setelah manusia diciptakan, kemudian lahir kita, prosesnya kan sudah berbeda. Ini yang dimaksud oleh Iqbal itu, bahwa manusia memiliki peran di dalamnya. Apa itu? Lahirnya seorang anak, janin. Itu kan akibat perkawinan antara seorang istri dan suami. Ada koitus, ada hubungan intim. Dari sperma ketemu dengan ovum, lalu nanti menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya, lalu nanti janin utuh, lalu keluar, gitu kan. Nah, ini kan proses dinamis yang manusia berperan di dalamnya. Tuhan memang menciptakan kita dari awal, dari Adam, tapi proses selanjutnya manusia yang berperan di dalamnya, memakmurkannya, ya. Begitu juga dengan benda-benda yang ada di bumi ini. Allah menciptakan bongkahan emas, Allah menciptakan minyak tanah misalnya, ya. Tapi begitu itu semua terjadi, maka manusialah yang mengelolanya semua itu menjadi minyak, ya, menjadi emas. Sementara Tuhan tidak akan membuatkan kita gelang, tetapi kitalah yang membuat mobil itu dari besi yang Tuhan telah ciptakan, dari bahan-bahan yang sudah ada. Nah, di sini yang dimaksud Iqbal, peran kita sebagai manusia dalam memakmurkan bumi ini.